Bapak Ibu pasti setuju kalau sistem birokrasi kita itu yang ada di Indonesia itu sangat berbelit-belit. Oleh karena itu, kalau mau tahu jawabannya, tetap tonton video saya sampai full, stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu dukung channel saya dengan mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full ya, biar nanti informasi yang ada di dalam itu, di dalam video tersebut itu, biar tidak salah paham gitu ya. Nah, saya yakin betul bahwa Bapak Ibu pasti setuju dengan statement saya bahwa sistem birokrasi yang ada di Indonesia itu sangat berbelit-belit ya. Artinya seperti apa? Jadi kalau misalnya kita melakukan atau mengurus apapun itu sangat panjang sekali. Nah, kira-kira apa yang membuat sistem birokrasi kita itu menjadi begitu berbelit-belit, rumit ya, bahkan mungkin membingungkan gitu. Saya mencoba merangkum berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan, informasi yang saya gali dari berbagai sumber, mulai dari Google maupun yang sumber-sumber dari ketika saya mengikuti sosialisasi dan lain-lain. Saya merangkumnya ada setidaknya 7 alasan kenapa sistem birokrasi di Indonesia itu sangat berbelit-belit ya. Jadi ini nanti Bapak Ibu bisa mengaitkan dengan kondisi misalnya kenapa harus ada PPG, kenapa kemudian kita harus tes Cerdos dan lain-lain gitu ya. Yang pertama itu adalah regulasi yang kompleks atau peraturan yang kompleks, di mana regulasi yang kompleks itu masih terdapat aturan-aturan yang rumit ya, dan tumpang tindih di berbagai tingkatan birokrasi. Jadi dengan tumpang tindihnya tingkatan birokrasi itu atau yang rumit itu mengakibatkan bahwa kadang kita bingung nih, ini sebenarnya tupoksi kerjanya siapa atau ini sebenarnya tupoksi kerjanya yang mana. Nah gitu. Hal ini itu bisa menyebabkan kita itu semakin bingung dan kesulitan dalam mengikuti prosedur yang berbelit-belit. Nah, seperti halnya ketika ya waktu munculnya Permen Pan RB nomor 1 itu kan sebelum-sebelumnya nggak ada informasi bahwa kalau Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 itu dikhususkan untuk bagi pegawai-pegawai yang ASN. Setelah viral itu baru diklarifikasi gitu. Bapak Ibu bisa lihat di video saya yang lain. Nah, kemudian yang kedua, alasan yang kedua itu kenapa berbelit-belit, itu adalah prosesnya sangat panjang. Jadi, banyak tahapan dan persyaratan dalam proses birokrasi seiring kita memperlambat ya. Dimana kalau kita memperlambat pelayanan dan pengambilan keputusan, itu akan menyebabkan bahwa semakin panjang prosesnya, maka semakin besar juga peluang potensi birokrasi yang menjadi berbelit-belit. Nah, jadi kadang kita bingung nih kepada pembuat kebijakan ketika mereka membuat sebuah aturan kebijakan itu apakah memang sudah dipikirkan bahwa bisa mempermudah semua kalangan gitu. Itu karena kan birokrasi itu atau aturan tersebut, kebijakan tersebut tidak hanya akan digunakan pada satu wilayah saja ya. Artinya mungkin karena adanya keterbatasan teknologi, adanya keterbatasan IT, ada keterbatasannya sumber daya, dan lain-lain. Apakah sudah dipikirkan sampai sejauh itu? Kemudian yang ketiga, ini yang paling populer nih. Yang ketiga itu adalah korupsi dan suap ya. Di mana praktek korupsi dan suap ini di dalam birokrasi dapat memperkuat alur proses yang rumit dan berbelit-belit. Kenapa demikian? Karena pihak-pihak yang terlibat itu mencari jalan pintas untuk memperlancar proses dengan cara yang tidak sah. Gitu. Contoh kecilnya misalnya seperti ini ya.
Baru-baru ini saya mendengar informasi, bahkan sudah disiarkan juga di televisi, ya, di salah satu stasiun televisi, bahwa ini contoh saja ya, kalau kita mau mengurus SIM itu kita harus melewati atau mendapatkan dulu sertifikat kursus gitu ya, sertifikat kursus. Di mana di dalam salah satu pernyataannya tersebut bahwa sertifikat kursus itu tidak bisa diperjualbelikan. Gitu ya, tidak bisa diperjualbelikan. Jadi kata kuncinya adalah tidak bisa diperjualbelikan. Nah, kursus tersebut itu mencangkup beberapa aturan gitu di dalamnya, termasuk kita harus mengikuti beberapa kali kursus untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Nah, pertanyaan saya, apakah di dalam proses kita mendapatkan sertifikat itu tidak ada yang namanya korupsi dan suap? Saya tidak begitu yakin dengan itu ya. Tetapi dengan adanya sertifikat kursus tersebut itu sebenarnya sudah mempersulit kita untuk mendapatkan surat izin mengemudi tersebut. Itu salah satu contohnya. Belum lagi yang lain ya. Jadi praktek korupsi dan suap itu akan menghambat terjadinya kita itu birokrasinya semakin berbelit-belit. Kemudian yang keempat itu adalah kurangnya transparan, ya. Kurangnya transparansi di sini adalah birokrasi yang kurang transparan itu dapat menyebabkan informasi dan alur proses itu menjadi tidak jelas. Nah, hal ini dapat membingungkan dan menyulitkan warga negara yang ingin mengakses layanan publik, ya. Jadi karena tidak adanya transparansi atas kebijakan yang dibuat, itu akan membuat kita itu menjadi lebih bingung dengan birokrasi yang ada. Kemudian yang kelima itu adalah kurangnya koordinasi antara lembaga ya. Jadi bingung ini mana lembaga yang satu, mana lembaga yang lain gitu. Jadi ketidaksempurnaan dalam koordinasi antara lembaga pemerintah dalam dapat menyebabkan tumpang tindih dan tugas serta tanggung jawabnya ya. Jadi ini akan muncul ya prosedur-prosedur ganda yang membuat sistem birokrasi itu menjadi lebih kompleks. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa ini sebenarnya tugasnya siapa sih? Ini sebenarnya tanggung jawabnya siapa sih? Kok tumpang tindih? Karena tidak ada yang namanya koordinasi antara lembaga. Kemudian yang keenam itu adalah keterbatasan teknologi informasi ya. Jadi birokrasi yang masih mengandalkan proses manual ya, proses manual dan kurangnya penggunaan teknologi informasi yang efisien itu dapat memperlambat proses dan membuatnya menjadi lebih rumit. Nah, siapa tuh di antara Bapak Ibu yang mungkin kemana kayak gitu semuanya masih manual. Bahkan saya masih menemukan ya beberapa, artinya contoh kecil ya, seperti misalnya pembayaran SPP lah, pembayaran SPP. Ya ini kasus di negara Indonesia ya, negara kita ya, negara tercinta itu. Kayak pembayaran SPP itu kadang setelah kita bayar di bank, itu slipnya harus kita serahkan lagi ke kampus gitu. Itu tidak secara automatically masuk ke sistemnya kampus gitu. Itu yang beberapa kali yang saya temukan di Indonesia ketika saya, karena ada misalnya adik atau sepupu saya yang bayar SPP ya, kemudian nitip ke saya, itu semacam itu ya. Tetapi kalau saya lihat di universitas-universitas yang ada di luar negeri, itu sudah secara otomatis kita tidak perlu lagi melakukan secara manual gitu. Di sini benar-benar yang namanya zero waste gitu ya. Jadi kertas-kertas itu sudah tidak ada lagi gitu ya. Untuk urusan-urusan yang manual-manual, bahkan tidak diperbolehkan ngeprint gitu. Dan yang terakhir, yang ketujuh itu adalah sifat tradisional dan budaya organisasi. Nah, beberapa praktek tradisional dan budaya organisasi di dalam birokrasi ini dapat menghambat efisiensi dan fleksibilitas dalam memberikan pelayanan. Nah, pada akhir video ini saya juga akan memberikan beberapa solusi ya mengatasi permasalahan tersebut. Ini diperlukan informasi birokrasi yang komprehensif. Itu yang pertama. Kemudian perlu adanya penyederhanaan regulasi. Yang ketiga itu
penerapan teknologi informasi yang memudahkan kita ya, memadai gitu. Kemudian ada peningkatan transparansi dan tentunya pemberantasan korupsi yang harus terus berlanjut. Selain itu, koordinasi antara lembaga juga harus ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi berbelit-belitnya sistem birokrasi yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Kalau memang ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-temannya. Tonton video saya sampai full. Kita ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.